Oh iya, aku lanjutin deh baca buku yang kemarin. Soalnya kan aku masih belum selesai membaca. Mas, aku minta uang. Sayang, emangnya kamu mau kemana? Aduh, kok bisa masih tanya mau kemana sih? Ya aku mau belanja lah mas. Kalau aku nggak belanja, emang nanti kamu mau makan apa? Wah, iya sih bener. Kok kamu perhatian banget sih sama aku? Aduh mas, udahlah mas, gak usah lebay-lebay mas. Ini kan emang tugas aku. Jadi istri harus belanja, harus masak. Ya memenuhi kebutuhan kamu gitu. Iya sayang, aku tahu. Udah, kamu gak usah marah-marah kayak gitu. Emangnya kamu hari ini mau masak apa? Ya kalau aku sih pengennya masak tumis kangkung, tahu, tempe. Ya kalau kamu ada uangnya sih aku pengen beli ayam 1 kilo gitu. Ya kalau uang, dan sebentar. Kalau uangnya sih ada, cuman kan tahu sendiri uangnya pas-pasan. Ya makanya itu kalau uangnya pas-pasan aku tuh nggak bisa beli daging ayam. Ya paling bisa sih, tapi cuman beli 1/4 gitu. Ini ada 6.500. Aduh ya ampun mas, kalau cuman segini nggak dapet daging ayam, cuman dapet tahu sama kangkung mungkin. Ya nggak apa-apa sayang, seadanya aja. Yang terpenting kan kamu yang masak. Kalau kamu yang masak, meskipun uangnya sedikit, bahannya sedikit, tetap enak kok. Aduh, udahlah. Kamu tuh dari tadi gombal aja terus. Aku tuh nggak butuh ya gombalan kamu. Aku tuh butuhnya uang yang banyak gitu. Iya sayang, aku tahu. Udah, kamu jangan marah-marah terus. Kalau kamu marah-marah nanti cantiknya hilang loh. Wah, apaan sih? Ya udahlah, aku mau berangkat dulu. Ingat ya, nanti kamu makannya cuma tahu sama kangkung. Tapi jangan banyak-banyak makannya. Iya sayang, iya. Ya udahlah, aku berangkat dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selin banget sih Mas Danang itu. Orang aku bilang pengen beli daging ayam, tapi cuma dikasih uang 6.500. Ya udahlah. Mending aku langsung ke warung busum aja. Wah, alhamdulillah. Aku benar-benar nggak nyangka aku bisa mendapatkan istri sebaik Hikmah, sepeduli Hikmah sama aku. Benar-benar nggak sia-sia aku ini ya mendapatkan jodoh seperti Hikmah itu. Mungkin ini sudah saatnya aku memberitahu semuanya. Ya udah deh, aku nggak bisa buang-buang waktu lagi. Aku juga harus memberikan Hikmah. Udah deh, aku mau telepon si Kevin dulu. Halo Kevin, kamu ada di mana? Oh gitu. Ya udah Kevin, sekarang juga kamu kesini ya. Sekarang ini sudah waktunya. Iya Kevin, bener. Oh iya ya. Ya sudah, kalau kayak gitu aku tungguin kamu di depan gang aja ya. Iya ya Kevin. Waalaikumsalam. Ya udah deh, semuanya udah beres. Sekarang aku nungguin Kevin di depan gang aja deh. Gun, yang yakin? Ah, sini dulu. Gun, apa? Mobil udah ready kan? Oh, sudah ready. Kenapa? Kok seperti itu kamu? Bentar dulu dengerin. Barusan Bos Daniel nelfon aku. Hah? Yang bener kamu? Iya. Apa katanya? Dia itu minta ketemuan di tempat ini. Tuh, udah di Sherlock. Oh, ya udah. Ya udah, mending kita ke sana aja. Ya udah. Sekarang kita berangkat aja. Ya udah, yuk. Ini gak ada kendala kan mobil? Aman. Aduh, apa ya?
apa ini sudah waktunya ya, Gun? Iya, bisa jadi. Udahlah. Waktunya. Ya udah kita jalan aja. Ini. Belok kiri, Gung. Sini. Iya. Berhenti di sini. Kok berhenti di sini, Cul? Rumah kamu di mana? Ya, rumahku pertigaan itu belok kanan, Gung. Terus di sana, pojok di sana rumahku. Oh, gitu. Aduh, capek banget, yuk. Iya, Gung. Capek banget. Paling capek aku. Aku kan dari luar kota sampai sini nyetir. Iya, Gung. Sebelumnya aku makasih sama kamu. Makasih. Aduh, Cul. Kamu ini kan sahabat aku, Cul. Ngapain kamu ngomong seperti itu? Ya harus lah, Gung. Aku kan ini nebeng sama kamu. Aduh, udahlah, kamu gak usah mikirin itu. Tapi ngomong-ngomong ya, Cul. Aku ya seneng, Cul. Bisa dikatakan aku ini bisa merubah kehidupan aku. Iya, Gung. Sama. Alhamdulillah. Iya, Cul. Aduh, Tapi kamu beneran gak mau balik ke perantauan? enggak, Cul. Aku mau di sini aja, nggak mau balik. Oh, Emangnya kamu mau balik apa? Iya, aku mau balik. Di sini aku mau kerja apa? Emang kamu mau kerja apa di sini? Ya, aku juga nggak tahu. Ya mungkin aku nanti mau minta tolong sama kakak aku. Oh, gitu. Iya, Cul. Ya udah, kalau kamu kayak gitu. Ya udah, Iya. aku lanjut pulang dulu. Sebelumnya makasih. Iya, Cul, sama-sama. Kamu mulai tadi makasih terus. Aku sahabat kamu, sohib kamu gitu. Iya. Oh, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Iya, Cul. Cul. Mulai tadi bilang makasih terus. Aku ini sohib kamu. Kamu malah makasih terus sama aku. Tapi ya udahlah. Lebih baik sekarang aku pulang aja. Aduh. Udah lama aku merantau. Akhirnya sekarang aku pulang. Kangen banget aku sama keluarga aku. Ya udah deh. Nih sekarang aku langsung pulang aja. Aduh. Mas Agung. Ih, bener. Ini Mas Agung kan? Bentar. Iya bener. Hikmah. Iya, aku Hikmah, Mas. Masih ingat sama aku? Ya inget lah. Kamu ini mantan aku. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kamu ngapain di sini? Ya aku ada di sini, Mas. Sekarang aku tinggal di sini, Mas Agung. Hah? Tinggal di sini, Hikmah? Iya, Mas. Sejak kapan, Hikmah? Kamu tinggal di sini? Aku tinggal di sini udah dari 2 tahun yang lalu, Mas. Oh, gitu, Hikmah. Iya, Mas. Tapi ngomong-ngomong, Mas Agung ngapain di sini? Ini bukan daerah rumah Mas Agung. Iya, Hikmah. Memang bukan daerah rumah aku. Aku nganterin temen aku, Hikmah. Kebetulan aku ini dari luar kota. Aku ini baru pulang merantau. Oh, jadi selama ini Mas Agung itu kerja di luar kota. Iya. Wah, pantas aja aku lama nggak dengar kabar Mas Agung. Aduh, tapi ngomong-ngomong, Mas Agung tambah keren ya, tambah ganteng. Kamu bisa aja, Hikmah. Tapi kamu sekarang juga tambah cantik loh. Aduh Mas, cantik dari mana? Nggak ada Mas, aku sekarang udah jelek, udah buluk kayak gini. Kalau Mas Agung udah penampilannya bagus, wajahnya tambah bersih, terus ditambah nih yang merah-merah. Ini kayaknya mahal deh. Ini motor Mas Agung. Iya, Hikmah, ini motor aku. Ini namanya motor NMAX Herek. Oh gitu. Waduh, banyak uang dong sekarang. Ya, kalau masalah uang sih, ya bener. Sekarang aku bisa dikatakan banyak uang dan aku ini sukses, Hikmah. Oh
Oh gitu ya Mas. Waduh, pasti yang jadi istri Mas Agung tuh beruntung banget ya. Udah dapet suami ganteng, keren, Bentar. baik kayak Mas Agung. Ditambah sekarang sukses, banyak uang katanya. Kamu kok bisa bilang istri? Emang muka aku tua banget ya? Sampai bilang kamu aku punya istri. Aku gak punya istri, Hikmah. Aku jomblo. Masih jomblo? Beneran masih jomblo Mas? Iya, Hikmah. Beneran nih. Aku berani sumpah. Aku ini jomblo. Oh, apa jangan-jangan kamu ya yang udah punya suami? Enggak kok Mas. Aku juga belum punya pasangan Mas. Apalagi suami. Aku nggak pernah Mas. Aku beneran masih jomblo. Hah? Jomblo, Hikmah? Iya Mas. Berarti kamu ini semenjak putus sama aku, kamu ini sampai sekarang jomblo gitu? Iya enggak sih Mas. Dulu ya awal-awal putus sama Mas Agung aku pernah pacaran. Cuman nggak srek gitu di hati aku Mas. Nggak kayak Mas Agung soalnya orangnya. Jadi aku putus. Terus sampai sekarang aku masih jomblo. Nggak ada yang mau sama aku Mas. Mungkin karena aku jelek kali ya. Masa iya? Nggak ada yang mau sama cewek cantik kayak kamu ini? Terus kita kan ini udah lama nih nggak ketemu. Terus kita ketemu di sini dalam keadaan kita sama-sama jomblo. Apa jangan-jangan kita berdua jodoh ya? Maaf. Mas Agung kejauhan kalau mikir kayak gitu. Ya nggak mungkin lah Mas. Enggak, Hikmah, Masa soalnya... iya Mas Agung berjodoh dengan wanita kayak aku? Kan Mas Agung sekarang udah kaya, banyak uang. Pasti jodohnya itu juga wanita sosialita, wanita yang kerja, yang banyak uang. Gitu sama seperti Mas Agung. Ya, gimana ya Hikmah? Kalau boleh jujur sih, sampai sekarang aku ini masih belum move on sama mantan aku, mantan terakhir aku, mantan terindah aku loh. Yaitu kamu. Hah? Semenjak aku putus sama kamu, sampai sekarang aku ini nggak pernah pacaran. Aku fokus kerja. Waduh, serius ini Mas? Ya serius lah. Saya aku mau bohong sama kamu. Iya kalau boleh jujur, aku selama ini juga nggak pacaran lagi. Soalnya aku nggak bisa cari orang yang kayak Mas Agung. Waduh. Yang penyayang, terus royal, apapun yang aku mau selalu diturutin. Nggak pernah tuh aku dapet cowok yang kayak gitu. Iya Hikmah. Apalagi ditambah sekarang. Kalau misalnya kamu minta apa pasti aku turutin. Soalnya kan aku sekarang punya uang ini, sukses ya kan? Iya sih Mas. Gini aja deh. Aku kan nggak punya nomor WA kamu nih. Kenapa kalau aku misal minta WA kamu aja? Nanti bisa ya teleponan lah kayak dulu. Iya boleh Mas. Bentar aku catat ya. Ini Mas. Ya udah aku save dulu ya. Tapi kalau misal nanti aku video call kamu, beneran nggak apa-apa kan? Ya nggak ada lah Mas Agung. Emangnya siapa yang mau marah? Nggak ada Mas. Aku kan jomblo. Iya deh Hikmah. Bagus deh kalau kayak gitu. Berarti aku ini nggak apa-apa dong deket lagi sama kamu. Iya kalau aku sih boleh-boleh aja Mas. Cuman aku nggak mau ya Mas. Kalau misalkan kamu itu deketin aku lagi karena kasihan lihat kondisi aku yang sekarang. Aku nggak mau kayak gitu. Kan terkesannya itu Mas Agung terpaksa. Aduh Hikmah, kok kamu bisa sih punya pikiran seperti itu? Sekarang gini deh, kalau emang aku terpaksa, ngapain aku minta nomor WA kamu dan aku bilang mau deket lagi sama kamu? Ya kalau maunya aku sih nggak deket Hikmah. Kalau bisa ya balikan gitu. Terus kalau semisal kita udah balikan, kita pacaran lagi, aku jamin deh kehidupan kamu ke depannya pasti enak, pasti bahagia. Dan kamu kalau menjadi istri aku, kamu pasti menjadi istri yang selalu aku turuti, istri idaman lah. Kamu minta ini dituruti, minta itu dituruti, gitu. Ini beneran Mas? Iya beneran lah. Ya udah gini. Kalau misalkan suatu saat aku jadi istri kamu, terus aku minta uang belanja satu hari itu 100.000 atau 200.000. Emang Mas Agung mau ngasih aku segitu? Ya mau lah, malahan aku lebihkan. Kalau misal kamu minta 100.000, aku kasih 200.000.
Kalau misalnya kamu minta 200.000, aku kasih 300.000 gitu. Biar kamu itu menjadi istri idaman aku. Istri yang dimanja gitu. Iya Mas. Ya tapi Mas Agung nggak akan bohong. Soalnya kan Mas Agung sekarang udah kaya, sukses, banyak uang. Pasti aku diturutin. Iya diturutin, cuman takutnya kamu ini nggak mau diajak balikan gitu. Ya kalau aku mau lah Mas. Emang aku perempuan bodoh yang mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Apalagi kamu sekarang udah sukses, udah mapan. Terus ditambah aku sebenarnya juga belum move on sama Mas Agung. Kamu ini gak bercanda ngomong seperti itu? Ya enggak lah Mas. Berarti kamu kalau semisal diajak balikan sama aku, kamu mau? Iya mau lah Mas, aku gak bakal nolak Mas. Aku tuh masih sayang sama kamu. Ya udah Hikmah, gimana kalau kita sekarang balikan? Iya, aku mau banget sayang. Yes, alhamdulillah. Waduh, udah fix nih, sayang. Kita berjodoh, soalnya apa? Kita ketemu di sini terus kita balikan, ya kan? Iya. Terus jangan lupa kata kamu nanti kalau misalkan aku jadi istri kamu. Aduh, sudah ngomong. Wah, Siapa, sayang? Kok kamu masih di sini? Kamu katanya mau belanja. iya ini aku memang mau belanja. Kamu ngapain ngikutin aku kayak gini? Enggak kok sayang. Aku nggak sayang. ngikutin kamu. Loh. Aku cuma mau ke jalan depan. Kok laki-laki ini manggil sayang sama kamu? Ya, saya suaminya, Mas. Hah? Masnya siapa ya? Loh, suaminya gimana? Ya saya suaminya. Aduh. Masnya emangnya siapa sih? Diem kamu ya. Loh. Aku bisa jelasin. Tapi tunggu sebentar ya. Iya. Mas, udahlah Mas. Kamu mending pulang aja sana. Ngapain sih kamu ini kesini? Mau ke depan. Pulang aja sana. Loh, kok kamu malah ngusir aku kayak gini sih sayang? Tapi bentar, kok kamu nggak jawab pertanyaan aku? Laki-laki ini siapa? Aduh, kamu ini kepo banget sih jadi orang. Udahlah Mas, kamu tuh nggak perlu tahu laki-laki ini siapa. Loh, ya jelas aku perlu tahu lah. Kan aku ini suami kamu. Aduh, Oh, bentar. Kan kamu bilangnya jomblo sama aku. Hah? Kok tiba-tiba laki-laki ini barusan bilang sama aku kalau dia ini suami kamu? Mas, Maksudnya? gini deh. Sekarang saya mau tanya aja sama kamu. Kamu ini siapa? Ya kebetulan aku ini mantannya Hikmah. Apa? Terus barusan aku balikan deh sama dia. Ya dia, Balikan? ya dia bilangnya kan jomblo. Balikan gimana, Mas? Ya balikan pacaran lah. Kalau ngomong dijaga ya. Loh. Dengan kamu budek apa? Loh, Barusan aku bilang apa? Aku ini suaminya. aduh, udah ya Mas, diam dulu kamu jangan banyak ngomong. Loh, Aduh, ya sorry, aku minta maaf. Dia emang suami aku. Tapi mulai sekarang aku lebih memilih kamu kok. apa-apaan sih kamu ini? Ya udah. Kamu beneran kan masih sayang sama aku? ya udah, nggak apa-apa. Aku meskipun dapat status janda nggak apa-apa kok. Yang terpenting kamu beneran. Kamu lebih milih aku dibanding dia. Iya. Mas Danang, ya udah, aku jujur dari sekarang. Dia itu emang mantan aku, tapi mulai sekarang kita udah balikan. Dia sekarang udah sukses, udah mapan, banyak uangnya. Nggak kayak kamu, Mas. Nih, lihat. Kamu udah cacat, miskin lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu ini apa-apaan sih? Kita kan baik-baik aja. Kok tiba-tiba kamu ini malah berpaling sama laki-laki lain sih? Iya. Oh, jadi kamu nggak mengakui suami kamu karena dalam keadaan cacat kayak gini, sayang. Ya pantes sih. Istri mana yang mampu ya selalu bantuin suaminya yang sedang kesusahan kayak gini. Aduh, kamu kalau kayak gini istrinya kayak kira betah, bro. Makanya itu istri kamu ini nggak mengakui kamu. Mas, tapi selama ini saya rasa istri saya ini baik-baik aja sama saya, menjaga saya, merawat saya. Tapi buktinya dia bilang dia jomblo, ya kan? Ya Allah, Hikmah, kok kamu tega banget sih nggak mengakui aku ini sebagai suami kamu? Aku pikir kamu ini ya mencintai aku ini apa adanya. Aduh, Mas. Iya dulu aku emang mencintai kamu apa adanya. Tapi dari sekarang aku mikir, Mas. Aku juga nggak kuat hidup miskin sama kamu. Apalagi kamu nggak bisa apa-apa kayak gini. Udahlah, Mas. Aku tuh bosen kalau kayak gini terus. Lebih baik aku sama Mas Agung ini daripada sama kamu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Hikmah. Aku pikir selama ini
kamu ini mau menerima keadaan aku yang seperti ini. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka sama kamu. Duh, Mas, terserah kamu. Kamu mau bilang aku jahat kek, mau bilang aku istri yang keterlaluan, terserah. Yang terpenting, aku udah muak jadi istri orang cacat sama miskin kayak kamu ini. Astagfirullahaladzim Hikmah. Istighfar Hikmah. Apa yang kamu lakukan ini salah. Kok seakan-akan sudah kamu tahu perbuatan kamu ini salah, kamu ini masih ngerasa bener sih? Loh, Mas, aku tuh bener kayak gini, Mas. Daripada ya, Mas, aku terus-terusan hidup miskin sama kamu. Enggak, Mas, aku nggak mau. Aku capek kayak gini terus. Ya tapi masa dengan harus cara seperti ini sih Hikmah? Kalau kamu nggak mau, kamu bisa terus terang bilang sama aku. Nggak dengan cara harus seperti ini. Tapi sekarang dia udah ngomong kan sama kamu kalau dia ini minta cerai. Ya udah, kamu nggak usah sosokan acting kayak gitu, nangis-nangis segala. Astagfirullahaladzim, Mas, maaf ya Mas. Saya ini bukan acting. Tapi pantas ya, suami lumpuh dan cacat kayak kamu ini ditinggalin. Ya Allah Hikmah. Padahal aku mau sudah menyudahi kemiskinan ini. Aduh, menyudahi dengan cara apa, ha? Emang kamu miliarder gitu? Tiba-tiba bisa punya uang? Mau dapat uang dari mana? Kamu tuh cacat kayak gini. Selama ini juga nggak kerja, kerjanya cuma serabutan. Udahlah, Mas, dari sekarang mending kita cerai aja. Aku nggak mau jadi istri kamu. Lebih baik aku nikah nih sama Mas Agung. Sayang, berarti selama ini kamu nikah sama orang ini, kamu hidup susah, hidup kekurangan gitu. Ya iyalah sayang, asalkan kamu tahu aja. Barusan aku mau belanja, sama dia cuma dikasih uang 6.500. Dapat apa belanja segitu? Itu kan cuma cukup beli sayur doang. Aduh, ya keputusan kamu memang bagus lah kalau kamu ini menceraikan dia. Ya udah, kamu bilang aja. Takutnya dia tuh tadi nggak denger. Mas, kamu nggak budek kan? Kamu denger kan tadi aku ngomong apa? Intinya aku nggak mau sama kamu lagi. Dan mulai sekarang kamu jangan pernah kembali ke rumah aku. Kamu pergi, itu rumah aku bukan rumah kamu. Ya Allah Hikmah. Aku benar-benar gak nyangka. Ternyata kamu dibutakan sama harta. Aku benar-benar gak nyangka sama kamu Hikmah. Mas, aku nih realistis, Mas. Aku nggak mau hidupku terus-terusan susah kayak gini. Udah, pergi ya kamu dari rumah. Sayang, Ya ya udah Allah. sayang, kamu anterin aku pulang ya. Aku nggak mau tetap di sini. Aku muak lihat muka orang miskin ini. Iya sayang. Ingat ya, kamu udah sah bercerai sama si Hikmah. Mulai sekarang, mulai detik ini, jangan pernah kamu kembali ke rumah si Hikmah. Dengar? Sayang, Dengar nggak? Yaudah sayang, ayo. ke arah sana sayang. Iya. Sampai kapanpun aku gak bakal maafin kamu Hikmah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka. Ternyata Hikmah itu selama ini mencintai aku itu ternyata gak benar. Malahan setelah dia itu menemukan laki-laki yang lebih sempurna daripada aku, dia langsung berpaling. Aku pikir Hikmah bakal mencintai aku dengan tulus. Ya Allah, ternyata aku salah menilai Hikmah. Tapi apa boleh buat, Hikmah sudah meminta pisah sama aku dan lebih memilih laki-laki lain. Aku juga nggak bisa mempertahankan wanita seperti Hikmah. Semoga aja aku bisa mendapatkan jalan yang terbaik setelah kejadian ini. Amin. Gon, ya Kepin. Ini Bos Danang, kok nggak ada ya? Padahal aku sama dia itu janjian di tempat ini. Tuh, lokasinya aja sudah
sampai di titik jemput ya kan? Iya Kevin. Ah, Bos Danang kemana ya Kevin? iya. Apa jangan-jangan masih ada di perjalanan mau ke sini? Ya bisa jadi Gon. Ya mungkin kita duluan yang sampai ya kan? Ya nggak apa-apa sih kalau keduluan kita, ya kan? Tapi mana nih ya Bos Danang? Apa? Tapi wajar Gon, kan kamu tahu sendiri. Bos Danang kan kakinya sakit. Mungkin dia itu jalannya pelan-pelan Gon gitu. Iya juga ya Kevin. Aku ini lupa. Pasti Bos Danang itu jalannya sedikit lambat. Ya iyalah Gon, memang sedikit lambat. Kan lagi sakit kakinya. Tapi ya udahlah Gon, mending kita berdua tunggu aja Bos Danang di sini, oke? Iya ya Kevin. Ya udahlah, mending kita ini benar kata kamu. Kita ini nungguin di sini. Takutnya kalau kita kemana-kemana Bos Danang itu Takut bingung. Iya, kasihan sama Bos Danang. Ya betul Gon, aku juga punya pikiran seperti itu. Ya mau lama kek, mau sebentar, lebih baik kita standby aja di sini ya. Iya ya Kevin. Lagi pula tempatnya enak kok. Iya Adem. Iya di sini. Di sini Nggak seperti di kota. di kota panas ya. Beda kalau di desa. Kalau di desa ini dingin. Rindang gitu ya, tenang. Iya Kevin. Kayaknya urusan yang itu betah ya Gon. Ya kan? Lumayan Tapi- lama loh. Tapi ngomong Bos Danang ini mana ya? Takutnya aku ini di perjalanan yang mau ke sini Bos Danang itu kenapa-napa Kevin. Hah? Kan kamu tahu sendiri Bos Danang itu ya dibilang cacat. Kamu jangan ngomong seperti itu Gon. Kamu ini apa-apaan sih malah ngomong kayak gitu? Jadinya aku ikut khawatir. Iya juga sih, semoga aja Bos Danang itu Bos nggak- Danang Gon. Bos. Bos. Itu mereka. Gogon Kevin. Iya ya bos. Bos. Hati Gon. Hati-hati bos. Kalian sudah di sini. Iya bos. Saya sama Gogon sudah standby di sini. Iya Gon. Kenapa bos? Tapi Bos Danang kok kayak yang murung gitu bos. Iya bos. Ada apa bos? Sepertinya aku gagal. Hah? Dan sepertinya ini bukan waktunya untuk aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Loh. Tapi sekarang waktunya menunjukkan kalau misalkan istri aku itu bukan istri yang baik. Hah? Maksud Bos Danang Apa bos? gimana ya? Saya bingung. Jadi mungkin kalian jemput aku ini bukan untuk menunjukkan kebahagiaan untuk istri aku, Astaga. melainkan kalian menunjukkan kalian kesini ini mau jemput aku untuk pulang karena aku sudah diceraikan sama istri aku. Hah? Diceraikan bos. Cerai bos? Bos Danang serius bos? Bos Danang ini nggak bercanda kan? Gak mungkin aku bercanda dalam hal ini. Barusan aku memergoki dia bersama laki-laki lain yang katanya itu dia itu mantannya. Loh. Ternyata mereka balikan dan aku dicampakkan sama istri aku. Aku pikir selama ini istri aku mencintai aku dengan tulus dan ikhlas, tapi tidak. Istri aku malah menceraikan aku seperti ini. Tenang. Sabar ya bos. Iya bos. Bos Danang yang sabar ya bos. Mungkin ini sudah jalannya bos. Aduh. Apa perlu saya Datangi bos. datangi Udah. selingkuhannya bos? Sudah. Gak usah Gon, Kevin. Terus ini gimana bos? Iya bos. Sekarang aku lebih baik pulang aja. Kita pergi aja dari sini. Lagian aku sudah nggak ada urusan di sini. Oh gitu ya bos. Iya bos siap. Iya siap bos. Ya udah kita langsung pulang aja bos. Iya. Hati-hati bos. Bantu kan. Udah bos. Hati-hati bos.
Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Sayang. Waalaikumsalam. Aduh, bentar sayang. Iya. Aduh, udah datang aja sayang. Iya dong, kan aku takut kamu ini nungguin aku gitu. Gak taunya kamu masih belum selesai. Iya sayang, namanya juga perempuan, masih siap-siap, masih dandan. Iya sayang, tapi ngomong-ngomong, kamu hari ini cantik banget loh. Duh, kamu nih bisa aja sayang. Sayang, tapi kalau aku boleh minta, kamu beneran ya secepatnya bakal nikahin aku. Soalnya kan kamu tahu sendiri, kemarin aku udah menceraikan suami aku demi kamu. Iya sayang, aku janji sama kamu, secepatnya aku bakal nikahin kamu. Udah kamu tenang aja, gak usah khawatir kayak gitu. Iya sayang. Ya udah, sekarang kamu ini bebas. Kamu mau belanja, mau ke salon, mau nonton, mau jalan-jalan kemana, terserah kamu. Aku mau mengikuti. Iya sayang, aku pengennya makan, habis itu kita ke mall gitu. Aku mau belanja sayang, pengen beli baju, soalnya baju-baju bagus aku cuma sedikit. Iya, sekalian kamu beli make up kamu. Iya. Ya udah, kita sekarang langsung berangkat aja. Yuk. Iya. Sayang, lewat lurus aja, bisa juga kok. Oh, bisa. Iya. Ya udah. Yuk. Berangkat. Yuk. Wah, ternyata selama aku pergi banyak pekerjaan yang aku tinggalkan. Buktinya aja, aku cek email barusan. Ini banyak email masuk tentang pekerjaan. Ya Allah, tapi nggak apa-apa deh. Aku bakal selesaikan satu persatu. Lagian kan, ini juga sudah kewajiban aku menyelesaikan pekerjaan ini. Permisi bos. Iya Kevin, masuk. Ya bos. Permisi bos. Oh, iya Kevin, silakan duduk. Siap bos. Ada apa Kevin? Jadi gini bos, sebentar lagi ada karyawan yang mau melaporkan hasil pekerjaan selama ini di perusahaan bos. Karyawan Bos Danang. Oh gitu. Iya. Ya udah, kalau kayak gitu nanti kalau sudah sampai suruh masuk aja ke sini. Siap bos. Ya udah, kamu bisa langsung ke depan. Iya bos. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi bos, saya mau ngomong sesuatu bos. Mau ngomong sesuatu? Mau ngomong sesuatu apa ya Kevin? Jadi gini bos, sebelumnya saya minta maaf. Saya punya adik bos. Adik saya itu baru pulang dari perantauan bos. Sampai sekarang itu masih belum ada pekerjaan bos. Niatnya mau kerja di sini, cuman sampai sekarang nggak ada pandangan pekerjaan. Jadi kalau boleh saya minta tolong sama Bos Danang, saya mau adik saya itu diperkerjakan di perusahaannya Bos Danang bos. Oh gitu Kevin. Loh, ternyata selama ini kamu punya adik Kevin. Iya bos, punya. Adik saya itu selama ini kerja di luar kota bos, makanya Bos Danang ini nggak tahu sama adik saya. Oh iya Kevin. Ya udah, gini aja deh. Mumpung hari ini ada karyawan perusahaan yang bakal datang ke sini, Siap. suruh sekalian deh adik kamu juga datang ke sini. Oh gitu bos. Iya, Oh siap bos. jadi ya aku bisa langsung bincang-bincang sama adik kamu. Paling tidak kan nanti aku bisa mikir, oh adik si Kevin ini pasnya ditempatkan di posisi ini. Gitu, ya kan? Oh gitu bos. Iya bos, berarti adik saya langsung diterima kerja gitu bos. Insya Allah iya Kevin. Wah. Nanti biar aku lihat dulu passion adik kamu itu di mana. Siap bos, saya laksanakan bos. Makasih bos. Iya Kevin. Ya semoga aja ini bermanfaat buat kamu dan adik kamu. Amin bos, amin. Ya udah bos,
Saya permisi dulu ya, Bos. Iya Kevin. Makasih, Bos. Iya, kamu jangan lupa ya. Nanti kalau sudah karyawannya datang, kamu suruh langsung masuk aja. Siap, Bos. Baik, laksanakan. Ya, sekalian kamu adiknya langsung telepon ya. Siap, Bos. Laksanakan. Iya Kevin. Permisi, Bos. Ya. Ya udah deh. Mending sekarang aku langsung telepon adik aku aja. Loh. Kenapa sayang kok tiba-tiba berhenti? Bentar sayang, ada telepon. Oh iya. Kakak. Bentar ya. Iya. Iya kak. Ade di jalan ini kak. Ade mau jalan-jalan ini kak sama pacar ade. Loh, sekarang juga kak. Terus ini pacar ade gimana kak? Saya nggak apa-apa, ikut aku dulu Ikut kemana? ke rumah bos kakak aku. Ya udah nggak apa-apa. Iya kak, iya pacar ade mau ikut ini, tapi nggak apa-apa kak. Iya ya kak, siap. Iya ya kak. Iya ya kak. Waalaikumsalam. Sayang, ada apa emangnya sayang? Kakak bilangnya ini masalah kerjaan, aku mau dipekerjakan di suatu perusahaan katanya. Oh gitu. Ya udah kita langsung ke sana aja. Gak apa-apa kan kita Iya. ke rumah bos kakak aku dulu? Iya nggak apa-apa, masalah jalan-jalan belakangan. Iya. Ayo. Assalamualaikum Pak Kevin. Waalaikumsalam, Devi. Langsung masuk aja. Sudah ditunggu sama Pak Bos. Oh iya Pak. Ayo. Iya baik. Permisi, Bos. Iya Kevin, silakan. Bos, permisi. Ya. Ini, Bos, karyawan dari perusahaan, Bos. Loh, Mas Dana. Devi? Kevin, Iya, Bos. Kok ada Mas Danang di sini Pak? kok ada Devi? Gini, Bos. Iya, Devi. Salah satu karyawan di perusahaan PT Aksana Jaya, Bos. Loh. Tunggu. Devi, Berarti Devi ini karyawan aku selama ini? iya, Bos. Karyawan? Devi, Karyawan gimana Pak? Bos Danang ini Pak Bos pemilik PT Aksana Jaya, Devi. Hah? Kok kamu panggil emas sih? Dia ini lo mantan aku. Ya udah. Lebih baik kamu pergi aja dari sini. Biar aku menyelesaikan urusan ini sama Devi. Pak. Iya, Bos. Ya udah silakan. Permisi, Bos. Iya. Dev, silakan duduk. Duduk. Iya Mas. Aduh. Iya Pak. Permisi. Iya, silakan. Maksudnya Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Baik Pak. Tapi bentar Mas. Benar Mas. Benar Pak. Bapak yang punya PT Aksana Jaya. Iya, Dev. Aku pemilik PT Aksana Jaya. Kok kamu sampai terkejut kayak gitu sih? Tapi aku nggak nyangka loh kalau kamu ini karyawan aku.
Iya Pak, saya juga nggak nyangka Pak kalau Pak Danang ini bos saya. Tapi kok bisa ya Pak? Selama ini kok saya nggak pernah kelihatan Pak. Iya Devi. Yang jelas ceritanya panjang. Cuman selama ini aku nggak ada di sini Devi. Oh, gitu ya Pak. Iya Pak. Saya datang ke sini. Saya mau ngasih laporan tentang perusahaan, Pak. Iya Dev, aku tahu kok. Tadi Kevin juga sudah bilang sama aku kalau ada karyawan yang bakal datang ke sini untuk melaporkan kinerja perusahaan selama ini. Tapi Dev, aku ini bener-bener gak nyangka ya. Aku ini bisa ketemu sama kamu lagi. Apalagi sekarang posisinya kamu ini kerja di perusahaan aku. Pak, Dev, apalagi saya. sebentar. Tolong kamu jangan panggil aku Bapak. Kita seusia. Terus kamu ini juga mantan aku. Aku nggak mau. Mentang-mentang sekarang kamu kerja sama aku, kamu manggil Pak sama aku. Aku ngizinin kok. Kalau kamu panggil Mas ataupun Danang. Tapi nggak bisa seperti itu, Pak. Saya kan harus profesional. Dev, ini kemauan aku sendiri. Iya, Mas. Tapi aku nggak nyangka banget, Mas. Kalau pemilik PT Angsana Jaya ini, ya Mas Danang. Selama ini, Mas Danang kemana? Kok aku nggak pernah tahu. Setahu aku, atasan aku ya Pak Kevin, Mas. Dan ya bukannya aku meremehkan, Mas. Aku tahu perjalanan hidup Mas Danang dulu seperti apa. Iya Dev. Bener-bener bingung dan kaget, Mas. Iya, aku tahu. Kamu juga bakal kaget dengan pencapaian aku yang sekarang. Ya aku nggak tahu Dev, kenapa kehidupan aku bisa berubah seperti ini. Aku juga nggak tahu. Ya mungkin ini sudah rezeki dari Yang Maha Kuasa. Ya pada intinya aku cuma bekerja keras. Mungkin ini hasil dari kerja keras aku, Devi. Iya, Mas, iya. Cuman selama ini Mas Danang kemana? Apa memang Mas Danang itu menyerahkan semuanya sama Pak Kevin? Karena jujur aja ya Mas, aku bener-bener nggak tahu. Makanya aku bener-bener sampai saat ini pun aku merasa ini beneran Mas Danang kan? Iya, ini beneran aku. Memang selama ini aku akui, aku nggak pernah menunjukkan aku ini kepada karyawan yang lain. Ya, mungkin dengan cara seperti ini, aku juga bisa tahu sama kamu. Kita juga bisa ketemu dan aku bisa tahu kalau kamu baik-baik aja sampai sekarang. Tapi ngomong-ngomong, kamu sudah menikah, Devi? Belum, Mas. Hah? Aku belum menikah. Kalau Mas Danang? Kalau aku sudah bercerai, Devi. Hah? Bercerai, Mas? Iya, Devi. Loh, kok bisa, Mas? Udah lama, Mas? Ya, enggak lama, Devi. Baru kemarin aku bercerai sama istri aku. Ya, kenapa itu menjadi alasan aku nggak pernah kelihatan? Karena selama ini aku tinggal di rumah istri aku, Dev. Dan karena bercerai, akhirnya sekarang aku pulang ke sini. Oh, gitu ya, Mas. Tapi kalau boleh tahu, kenapa, Mas? Kok Mas Danang bercerai? Jadi gini ceritanya, Dev. Ini tongkat yang menemani aku selama 5 tahun. Hah? Tongkat yang menemani Mas Danang selama 5 tahun? Maksudnya, Mas? Aku mengalami kecelakaan. Dan dokter memvonis aku tidak bisa menggunakan kaki aku ini dengan normal. Dan alhasil ya aku harus memakai tongkat ini.
Dan selama ini juga mantan istri aku itu yang merawat aku, Dev. Ya Allah. Tapi aku nggak tahu kenapa. Hati aku ini ngerasa yakin banget sama dia. Karena aku rasa dia itu mencintai dan merawat aku ini dengan tulus. Ya Allah. Dan pada akhirnya aku memutuskan kemarin rencananya aku mau menunjukkan siapa diri aku sebenarnya. Karena selama ini aku nggak pernah menunjukkan siapa aku sebenarnya kepada istri aku. Berarti maksudnya istri Mas Danang nggak tahu Mas Danang punya perusahaan dan... Iya, betul. Istri aku nggak tahu. Karena selama ini aku menyamar, Dev, untuk melihat ketulusan hati istri aku. Tapi kemarin waktu aku nunggu si Kevin dan si Gogon, aku memergoki istri aku itu bersama laki-laki yang katanya mantannya. Selingkuh? Astagfirullahaladzim. Enggak, Dev. Istri aku itu enggak selingkuh. Tapi kemarin baru aja dia tuh ketemu sama mantan pacarnya. Dan diiming-imingi kehidupan yang lebih baik daripada dia hidup sama aku. Akhirnya istri aku itu minta hubungan kita ini disudahi. Dan dia itu lebih memilih laki-laki itu daripada aku. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Mas. Maaf, saya nggak tahu. Iya Devi, nggak apa-apa kok. Lagian ini sudah terjadi. Tapi ngomong-ngomong, kok kamu masih belum menikah, Devi? Gimana ya Mas? Ya mungkin masih belum ketemu jodohnya. Oh, iya Dev. Ya semoga aja deh kamu cepet ketemu sama jodoh kamu. Dan semoga juga apa yang menimpa aku gak menimpa kamu ya. Aku cerita seperti ini, ya aku sedikit memberikan cerita hidup aku supaya kamu nanti lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Soalnya baik di awal belum tentu baik sampai akhir. Iya Mas. Pokoknya Mas Dana yang sekarang yang semangat terus ya. Aku juga doain semoga nanti Mas Dana bisa dapat pasangan yang menerima Mas Dana apa adanya, menemani di saat susah maupun senang. Kehidupan akan terus berjalan kan Mas, mau nggak mau, suka nggak suka. Yang terpenting kita menjalani aja takdir Allah. Iya Devi, bener apa kata kamu. Ya kalau sekarang aku nggak menuntut banyak Dev. Melihat kondisi aku yang seperti ini, aku juga nggak muluk-muluk mintanya. Yang terpenting dia mau merawat aku aja, aku udah seneng. Soalnya aku sendiri ngerasa keberatan Dev dengan kondisi aku yang seperti ini. Aku kemana-mana harus dibantu. Aku mau tidur pun harus juga dibantu. Kemana-mana harus dibantu. Iya, Mas Dana nggak boleh kayak gitu. Ya anggap aja itu ujian dari Allah. Tapi aku yakin kok Mas, kalau nanti pasangan Mas Danang itu mencintai tulus Mas Danang, mau Mas Danang sakit berat, mau Mas Danang sehat, mau Mas Danang sakit ringan, dia akan peduli. Karena namanya juga orang tulus. Mas Danang nggak usah khawatir. Ya mungkin Allah menjauhkan Mas Danang dulu dari orang yang salah sebelum menemukan Mas Danang dengan orang yang tepat. Amin, amin. Terima kasih banyak Dev doanya. Aku seneng banget datangnya kamu ke sini. Ya paling tidak bisa menghibur aku Dev dan membuat aku teringat masa-masa kita dulu waktu pacaran. Ya paling tidak. Walaupun sederhana. Iya Dev.
Tapi seandainya aku bisa memutar waktu, mungkin aku sekali lagi mau ke waktu aku sama kamu, Dev. Mas Danang, ya udahlah Mas, itu kan sudah jadi cerita. Lagian kita juga nggak bisa kembali ke masa lalu. Yang Iya. terpenting, Mas Danang sampai saat ini berkesan kok buat aku. Mas Danang orang baik. Kita dulu putus juga kan, putus baik-baik karena sama-sama mengejar mimpi kita dengan keterbatasan. Iya bener. Makanya itu aku bener-bener gak nyangka kalau sekarang Eh. Mas Danang udah bisa kayak gini. Devi. Maaf ya kok, malah kita ini, aku curhat, terus kita ini sama-sama menceritakan masa lalu kita. Aduh, jadi Gak apa-apa lah Mas. Bos. oh iya Kevin. Bos. Iya Kevin. Kalau saya ganggu, Oh iya, ada apa? adik saya sudah datang, Bos. Oh gitu. Ya udah, disuruh masuk aja. Siap, Bos. Adik si Kevin Oh, katanya butuh pekerjaan. mau kerja di sini berarti Mas? Enggak, rencananya mau aku pekerjakan di perusahaan. Oh, Ya. iya. Berhubung ada kamu di sini. Ini adik saya, Bos. Loh. Mas Danang? Hikmah, Ini kan ngapain kamu kesini? mantan suami kamu. Ya kamu yang ngapain di sini? Loh, ini rumah aku. Jadi sini Mas Danang. Rumah kamu? Sebentar Kevin. Iya, Bos. Kamu bilang adik kamu mau datang ke sini. Mana yang kamu maksud adik kamu? Iya, ini adik saya, Bos. Namanya si Agung. Ternyata Bos Danang kenal juga, Bos. Bukannya aku ini sering kenal sama adik kamu, Kevin. Cuman adik kamu ini yang merebut istri aku. Apa, Bos? Bos Danang serius, Bos. Ya aku serius lah, Kevin. Ini wanita yang sama adik kamu. Ini mantan istri aku. Ini istri aku. Kak, sebentar. Kakak kan mau ngenalin adik sama bosnya yang katanya mau ngasih kerjaan sama adik. Kok ini orangnya Kak? Iya. Ya beliau, dia bos kakak, Pak Danang Kurniawan. Tapi bos gimana? Kak, maaf Kak, saya Hikmah Kak. Saya tahu betul saya mantan istrinya. Saya 3 tahun hidup sama Mas Danang ini. Dia itu miskin. Kenapa tiba-tiba dia tuh dipanggil bos? Terus bilang rumah sebesar ini rumah dia. Iya Kak, Ya, mungkin emang kakak ini salah orang Kak. Aduh, kamu ini apa-apaan sih, Dek? Kakak sudah bilang kalau beliau Pak Danang Kurniawan, bos kakak. Iya. Apaan kamu ini nggak percaya? Ha? Sayang, bukannya kamu bilang bos mantan suami kamu itu orang miskin? Iya. Aku memang mengakui selama aku menikah sama Hikmah, aku menjadi orang miskin. Karena aku itu cuma nyamar Hikmah. Nyamar. Iya. Selama ini aku mau tahu ketulusan cinta kamu itu sampai mana sama aku. Ternyata Hikmah cuman sampai kemarin. Padahal kemarin Hikmah yang kamu bilang aku itu ngikutin kamu. Sebenarnya aku mau ketemu sama Kevin dan Gogon untuk menyudahi penyamaran aku, Hikmah. Karena aku rasa kamu ini memang wanita yang pantas aku jadikan seorang istri. Oh, Mas, berarti selama ini kamu miskin itu cuma pura-pura, Mas. Ternyata kamu nggak budek kan? Mas, aku minta maaf, Mas. Mas, aku minta maaf. Udahlah Hikmah, Kok kamu malah meluk-meluk dia? semua ini sudah terjadi. Dan aku sudah terlanjur sakit hati dengan tingkah laku kamu. Pak, saya minta maaf. Udah Hikmah, kamu nggak usah sentuh-sentuh aku. Aku tahu kalau kamu sudah tahu keadaan aku seperti ini, kamu bakal minta maaf. Bahkan kamu bakal sujud di kaki aku. Tapi maaf ya Hikmah, aku nggak bakal memaafkan wanita seperti kamu ini. Mas. Kevin, Ya bos, ya bos. kalau dari awal aku tahu adik kamu orang ini, nggak bakal aku suruh datang ke sini Kevin. Pak. Karena aku najis melihat mukanya. Pak, saya minta maaf. Udahlah, Pak, saya nggak tahu. lebih baik sekarang kamu usir mereka berdua. Mas, Bos, aku Pak, nggak mau cerai saya sama nggak kamu, tahu, Mas. Kak. Udah, ayo. Mas Danang. Udah. Mas. Udah. Aduh. Mas Danang. Sini kamu. Sini. Kamu apa-apaan sih ya?
Bisa-bisanya, Dek, kamu ngelakuin hal ini, ha? Kakak malu, Dek. Kakak malu banget sama Bos Danang. Adek minta maaf Kak, Adek nggak tahu Kak. Meskipun kamu nggak tahu siapa itu bos kakak, apa kamu pantas melakukan hal seperti ini sampai kamu itu ngerebut istri orang, ha? Iya Kak, Adek hilang, Adek janji. Kamu minta tolong sama kakak, gak mau balik ke perantauan, mau kerja di sini. Kakak sudah ngebujuk bos kakak sampai diizinin. Kamu malah ngomong seperti ini, ha? Kamu tuh bikin malu. Iya Kak. Kamu lihat nggak? Bos kakak itu kecewa banget, sakit hati sama kamu. Iya Kak. Terus muka kakak ini mau taruh di mana? Mau taruh di mana? Iya Kak, Adek minta maaf Kak. Kakak udah lama kerja ikut Bos Danang, Dek. Terus dengan gampangnya kamu bikin kecewa, bikin sakit hati. Memalukan kamu ini. Iya Kak, Adek janji. Adek kedepannya nggak kira ngulangin lagi. Nggak bisa. Nggak ada janji-janji, nggak ada kata maaf. Kali ini kakak benar-benar nggak bisa maafin kamu. Mulai sekarang jangan pernah kembali ke rumah dan jangan pernah panggil kakak sama kakak. Maksudnya Kak. Diam. Kamu sudah bukan adik kakak lagi. Kak, jangan Bikin gitu. malu, pergi. Kak. Pergi atau kakak aja di sini. Iya Kak. Pergi. Iya. Pergi. Kamu juga pergi. Astagfirullahaladzim, Mas. Berarti adik Pak Kevin ngerebut istri Mas Danang. Aku nggak tahu, Devi. Kalau misalkan orang itu, laki-laki itu adiknya si Kevin. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar banget. Tapi aku juga nggak bisa menyalahkan si Kevin. Ini kan pasti di luar sepengetahuan Kevin. Iya, pasti Mas Danang. Mana saya tahu betul Pak Kevin itu seperti apa. Tadi aja wajahnya bener-bener shock. Kelihatan kalau beliau itu malu. Ya Allah. Tapi sampai kapanpun, aku nggak bakal membantu adiknya Kevin. Meskipun Kevin itu baik sama aku. Iya Mas, nggak apa-apa. Kita juga nggak harus baik kok sama orang yang sudah menzolimi kita. Ya, yang terpenting kan Mas Danang tetap profesional sama Pak Kevin. Itu aja. Yang sabar ya Mas. Padahal istri Mas Danang itu cantik, kelihatan sabar. Aku nggak nyangka kalau dia tega ninggalin Mas Danang. Cantik itu bukan tolak ukur dia itu baik atau enggak, Devi. Tapi udahlah, aku puas. Akhirnya dia itu bisa tahu keadaan aku ini seperti apa. Iya. Dan akhirnya dia pasti menyesal, Devi. Udah pasti Mas, tadi aja sampai ngelakuin hal seperti itu. Aku minta maaf ya. Aku barusan marah-marah di depan kamu, di depan Kevin juga. Gak apa-apa Mas, wajar. Manusia kalau kecewa ya pasti marah. Oh iya, Dev. Kamu kan kesini mau membahas dan memberikan laporan tentang kinerja perusahaan selama ini. Iya. Gimana kalau kita membahasnya di luar saja? Sambil lalu kita makan aja di restoran atau gimana? Kebetulan aku juga belum makan. Biar si Gogon nganterin kita berdua. Boleh. Saya nurut aja apa kata Pak Bos. Kalau memang... Jangan panggil aku Pak Bos. Iya Mas, maaf. Tapi kalau memang masih belum enak atau gimana? Udah, nggak apa-apa. Aku maunya kita di luar aja, Dev. Iya. Ya udah, saya bantu sebentar. Oh iya, makasih banyak ya. Iya. Ini gimana? Satu-satu gini Mas.